Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Heti pada materi pembelajaran daring hari ini, yaitu matematika tentang materi pecahan. Apa kabar anak-anak Ibu? Semoga anak-anak Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum belajar dimulai, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Baiklah, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu siswa dapat menyebutkan unsur-unsur pecahan. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan jenis-jenis pecahan. Yang ketiga, siswa dapat menentukan pecahan dari suatu gambar. Baiklah, kita langsung saja ke materinya. Yang pertama yaitu pengertian pecahan. Pecahan terjadi karena suatu benda atau sekumpulan benda dibagi menjadi beberapa bagian sama besar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pecahan merupakan beberapa bagian dari keseluruhan. Bilangan yang menyatakan beberapa bagian itu dinamakan pembilang. Sedangkan bilangan yang menyatakan jumlah keseluruhan itu dinamakan penyebut. Perhatikan penjelasan berikut. Di sini Ibu tulis 2/3. 2 itu bagian di atas, 3 bagian di bawah, yang mana 2 disebut pembilang, sedangkan 3 disebut penyebut. Jadi, bilangan 2/3 di atas merupakan salah satu contoh pecahan yang dibaca 2/3. Nah, anak-anak Ibu, sekarang kita lanjut lagi yang kedua, yaitu model pecahan. Di sini Ibu telah membuat satu buah gambar dari kertas, yang mana kertas tersebut Ibu bagi menjadi 8 bagian sama besar. Kemudian 3 bagian Ibu tandai dengan warna merah. Nah, dapatkah anak-anak Ibu menyatakan pecahan dari banyaknya bagian yang ditandai warna merah dengan yang dibandingkan dengan keseluruhan bagian? Nah, banyaknya bagian yang ditandai dengan warna merah ada 3, sedangkan keseluruhan bagiannya ada 8. Dengan demikian, pecahan dari banyaknya bagian yang ditandai dengan warna merah dan dibandingkan dengan keseluruhan adalah 3/8 atau 3/8. Nah, begitulah anak-anak Ibu cara menentukan pecahan dari sebuah gambar. Sangat mudah kan anak-anak Ibu? Sekarang kita lanjut lagi yang ketiga, yaitu membandingkan pecahan. Nah, anak-anak Ibu, dalam membandingkan pecahan kita menggunakan 3 tanda. Yang pertama yaitu tandanya, dah Ibu tulis ya, seperti mulut ikan yang menghadap ke kanan. Itu disebut tandanya lebih kecil atau biasa disebut dengan kurang dari. Yang kedua, tandanya atau tanda mulut ikannya mengarah ke sebelah kiri, yaitu disebut lebih besar atau lebih dari. Yang ketiga yaitu tanda sama dengan. Nah, anak-anak Ibu, tanda sama dengan ini nanti kita gunakan untuk menyatakan pecahan tersebut memiliki nilai yang sama. Nah, anak-anak Ibu, sekarang perhatikan contoh yang Ibu jelaskan berikut. Nah, anak-anak Ibu, di sini Ibu telah menuliskan contoh dari membandingkan pecahan. Contoh yang pertama yaitu 2/4, 3/4. Di sini tugas kita yaitu kita disuruh mencari, membandingkan antara dua pecahan tersebut. Jawabannya nanti lebih besarkah atau lebih kecil atau sama dengan. Tadi seperti yang Bu bilang, ini kita umpamakan dengan mulut ikan. Kalau tanda mulut ikannya menghadap ke kanan berarti dibaca lebih kecil. Kalau tanda mulut ikannya menghadap ke kiri berarti dibaca lebih besar. Yang ketiga yaitu tandanya sama dengan. Nah, langsung saja kita ke contohnya. 2/4 dibandingkan dengan 3/8.
3/4. Nah, tanda manakah nanti yang kita gunakan? Tanda lebih kecilkah, besarkah, atau sama dengan? Kita perhatikan di sini penyebutnya sama-sama 4. Nah, kalau penyebutnya sama-sama 4, jadi kita tinggal memperhatikan pembilangnya. Ya, yang di sebelah kiri pembilangnya 2 dan sebelah kanan pembilangnya 3. Artinya di sini 2 lebih kecil daripada 3. 2 lebih kecil daripada 3. Mulut ikannya memakan angka yang lebih besar. Nah, ingat ya anak-anak ibu, mulut ikan ini dia tetap memakan angka yang lebih besar. Kemana angkanya besar, baik di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Jadi mulut ikannya tetap memakan angka yang lebih besar. Di sini 2 sama 3, yang besar 3. Jadi dia makan adalah angka 3. Dia kita baca berarti di sini 2/4 lebih kecil daripada 3/4. Nah, contoh selanjutnya 1/2 dibandingkan dengan 1/3. Nah, di sini kita perhatikan penyebutnya berbeda. 1/2 dibandingkan 1/3, yang satu penyebutnya 2, yang di sebelah kanan penyebutnya 3. Kalau penyebutnya ini berbeda, berarti gimana caranya? Caranya yaitu kita kali silang. Ya, kita kali silang, misalnya 1 pembilangnya kita kalikan dengan penyebut di sebelah kanan 3. Kemudian yang satu penyebut sebelah kanan kita kalikan dengan penyebut sebelah kiri dengan angka 2. 1 dikali 3 berarti hasilnya 3. 1 dikali 2 hasilnya 2. Nah, 3 dengan 2. Mana yang besar anak-anak ibu? Yang besar angka 3. Berarti tandanya mengadap atau mulut ikannya memakan tadi angka yang besar. Ibu tulis ulang, berarti 1/2 lebih besar dari 1/3. Nah, seperti itu anak-anak ibu. Paham semuanya? Ibu harap anak-anak ibu paham semuanya. Nah, anak-anak ibu, kita lanjutkan lagi contoh yang selanjutnya, yaitu contoh yang ketiga. Di sini soalnya ibu buat 3/6 dibandingkan dengan 2/4. Kita perhatikan penyebutnya masih berbeda, tidak sama. Caranya bagaimana? Caranya juga kita kali silang. Ya, yang sebelah kiri, pembilang yang sebelah kiri kita kalikan dengan penyebut yang di sebelah kanan. Begitu juga sebaliknya, pembilang yang di sebelah kanan kita kalikan dengan penyebut yang di sebelah kiri. 3 dikali dengan 4 hasilnya 12. 2 dikali dengan 6 hasilnya juga 12. Berarti angka 3/6, pecahan dari 3/6 dibandingkan dengan 2/6 itu hasilnya, ya, tanda yang kita beri adalah tanda sama dengan 3/6, ya, sama dengan atau senilai dengan 2/4. Nah, seperti itu anak-anak ibu caranya. Ibu harapkan anak-anak ibu bisa mengerti dengan apa yang ibu jelaskan.
Nah, anak-anak ibu, kita lanjut lagi materi selanjutnya. Yang keempat yaitu mengurutkan pecahan. Setelah anak-anak ibu membandingkan pecahan, tentu nanti anak-anak ibu harapkan dapat mengurutkan pecahan. Mengurutkan pecahan dapat kita lakukan dari pecahan yang terkecil ke pecahan yang terbesar. Begitu juga sebaliknya, dari pecahan yang terbesar ke pecahan yang terkecil. Nah, coba perhatikan contoh yang Ibu jelaskan berikut ini. Mengurutkan pecahan di sini seperti yang telah Ibu jelaskan tadi, mengurutkan pecahan itu ada dua. Yang pertama yaitu mengurutkan pecahan yang berpenyebut sama. Contohnya ya sudah Ibu tulis 6/8, 1/8, 3/8, dan 7/8. Perintahnya kita disuruh mengurutkan dari pecahan yang terkecil. Nah, yang pertama ini mudah nih anak-anak ibu. Kalau penyebutnya sudah sama, ini penyebutnya sama semua, 8. Ya, kita tinggal mengurutkan pembilangnya yang bagian atas. Yang bagian atas tadi disebut dengan pembilang. Nah, mana angka yang terkecil dari keempat pecahan tersebut? Atau dari keempat pembilang tersebut? Yang terkecil yaitu angkanya 1/8. Kemudian mana lagi yang terkecil? 3/8. Mana lagi yang terkecil? 6/8. Kemudian yang terakhir 7/8. Nah, perintahnya tadi mengurutkan pecahan dari yang terkecil. Inilah jawabannya anak-anak ibu. Mudah kan? Nah, karena penyebutnya sama, makanya mudah untuk mencarinya. Nah, sedangkan yang kedua yaitu mengurutkan pecahan yang berpenyebut berbeda atau tidak sama. Contoh soal yang Ibu tulis yaitu 1/2, 1/8, 3/4, 2/8. Perintahnya kita disuruh mengurutkan dari pecahan yang terbesar. Nah, bagaimana caranya? Caranya yaitu Ibu gunakan, kita ubah pecahan tersebut ke dalam bentuk desimal atau pecahan desimal. Apa itu Bu pecahan desimal? Pecahan desimal itu sama dengan bilangan atau angka yang berkoma. Bagaimana mencarinya Bu? Caranya kita bagi. Kita bagikan 1/2, pembilang bagi dengan penyebut. Nah, bagi anak-anak ibu yang tidak bisa bagi atau perkalian, ini susah nih bagi dia mengerjakan. Tapi bagi anak-anak ibu yang bisa perkalian dan pembagian, ini mudah untuk dikerjakan. Langsung saja kita selesaikan soalnya. 1 dibagi dengan 2. 1 dibagi 2. 1 dibagi 2 tidak bisa, berarti hasilnya 0. Koma di sini 0. Nah, jadi 10 dibagi dengan 2 hasilnya 5. 5 dikali dengan 2 hasilnya 10. 10 kurang 10 habis 0. Yang kedua kita selesaikan pecahannya yaitu 1 dibagi dengan 8 atau 1/8. 1 dibagi dengan 8 hasilnya 0 juga, tidak bisa dibagi. Kemudian koma, naik 0. 10 dibagi 8 sama dengan 1. 1 kali 8 sama dengan
8. 10 dikurang dengan 8 sama dengan 2. 2 dibagi 8 tidak bisa. Nah, kita turun 0. Komanya tidak turun lagi ya, koma cukup sekali turunnya. 20 dibagi 8, 8 kali berapa? Hasilnya mendekati 20. 8 kali 8 kali 2. 2 kali 8 sama dengan 16. 20 dikurang dengan 16 sama dengan 4. 4 bagi 8 juga tidak bisa, turun 0 lagi. 40 dibagi 8 sama dengan 5. 5 kali 8 sama dengan 40. Habis 40 kurang 40 hasilnya 0. Kemudian pecahan yang ketiga yaitu 3 dibagi 4. 3 bagi 4 juga tidak bisa, hasilnya 0. Naik 0 di sini koma. 30 dibagi dengan 4. 4 kali berapa hasilnya mendekati dengan 30? 4 kali 7. 4 kali 7 berapa? 28. Nah, kita kurangkan 10, ini tinggal 2. 10 kurang 8 sama dengan 2. 2 kurang 2, 0. 2 bagi 4 bisa? Tidak bisa, turun lagi 0. 20 dibagi 4 sama dengan 5. 5 kali 4 sama dengan 20. Nih, 20 kurang 20 hasilnya 0. Kemudian pecahan yang selanjutnya yaitu 2 dibagi dengan 8. Nah, 2 dibagi 8 juga tidak bisa, hasilnya berapa? 0. Naik 0 di sini koma. 20 bagi 8. 8 kali berapa hasilnya mendekati 20? 8 kali 2. 8 kali 2. 2 kali 8 sama dengan 16. Kita kurangkan. 10 kurang dengan 6 sama dengan 4. 4 kali 8 bisa? Tidak bisa, turun 0 lagi. 40 bagi 8 sama dengan 5. 5 kali 8 sama dengan 40. Habis, tidak bisa dibagi lagi. Nah, cara selanjutnya kita perhatikan yaitu angka yang di belakang koma. Perintahnya tadi kita disuruh mengurutkan dari pecahan yang terbesar. Nah, kita tengok mana angka yang di belakang komanya yang paling besar, yaitu angka yang paling besarnya 0,75. Pecahannya yang kita tulis yaitu pecahannya ya anak-anak ibu. Pecahan dari 0,75 yaitu 3/4. Kemudian mana lagi angka yang di belakang koma paling besar? 0,5. Pecahannya berapa 0,5? 1/2. Kemudian yang paling besar lagi angka di belakang komanya 0,25. Pecahannya 2/8. Kemudian yang terakhir yaitu 1/8. Nah, inilah hasilnya anak-anak ibu. Nah, mudah kan? Bagi yang tahu kali-kali dan bagi-bagi, pasti mudah mengerjakannya. Kita lanjut yang kelima, yaitu menentukan pecahan senilai. Apa itu pecahan senilai? Pecahan senilai yaitu pecahan yang dituliskan dalam bentuk pecahan yang berbeda, namun mempunyai nilai yang sama. Nah, langsung saja kita ke contohnya. Perhatikan, Ibu menjelaskan contohnya. Nah, kita lanjut lagi contoh yang selanjutnya. Dari menentukan pecahan senilai. Tadi sudah Ibu uraikan apa itu pecahan senilai. Pecahan senilai yaitu pecahan yang dituliskan dalam bentuk pecahan yang berbeda namun mempunyai nilai yang sama. Contohnya 1/3. Nah, pecahan dari 1/3 ini ya senilai dengan pecahan berapa saja. Nah, bagaimana cara mencarinya? Nah, ini contohnya 1/3. Cara mencarinya yaitu kita kalikan pembilang dan penyebut ini kita kalikan dengan angka yang sama.
1/3. Nah, kita kalikan dengan angka yang sama. Angka yang terendah dulu kita ambil, yaitu angka 2. Angka 2 setelah angka 1. Kita kalikan dengan angka 2. 1 dikali dengan 2 sama dengan 2. 3 dikali dengan 2 sama dengan 6. Berarti 1/3 itu senilai dengan 2/6. Nah, senilai dengan berapa lagi, Bu? Boleh dikalikan dengan 3 lagi, Bu? Boleh. Ya, tergantung permintaan soal sampai dengan pecahan berapa. Entah 4 pecahan atau 3 pecahan. Boleh dikali dengan 3 lagi, Bu, biar paham. Boleh, kita kali lagi dengan 3. Kali 3. Pembilang dan penyebut dikalikan dengan angka yang sama. 2 dikali dengan 3 sama dengan 6. 6 dikali dengan 3 sama dengan 18. Berarti sama dengan pecahan 6/18. Nah, seperti itu cara mencarinya anak-anak Ibu. Ini cukup mudah ya. Berarti pecahan 1/3 senilai dengan 2/6 senilai dengan 6/18. Begitu seterusnya. Paham ya anak-anak Ibu? Yang terakhir, anak-anak Ibu, dari materi kita yaitu menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan merupakan mengubah pecahan tersebut menjadi pecahan senilai yang paling kecil. Caranya dengan membagikan pembilang dan penyebut dengan angka yang sama sehingga tidak bisa dibagi lagi. Nah, seperti itu. Kita langsung saja ke contohnya biar anak Ibu mudah untuk memahaminya. Nah, contoh dari menyederhanakan pecahan. Pecahannya yaitu 4/6. Nah, bagaimana caranya, Bu? Caranya yaitu kita bagikan pembilang dan penyebut ini kita bagikan dengan angka yang sama. Kalau tadi mencari pecahan senilai yaitu pembilang dan penyebut kita kalikan. Kalau menyederhanakan pecahan itu pembilang dan penyebutnya kita bagikan dengan angka yang sama. Nah, 4/6. Bu tulis 4/6 kita bagikan dengan angka yang sama. Kita mulai dari angka yang sama-sama bisa dibagi, yaitu 4 sama 6 sama-sama bisa dibagi, yaitu angka 2. Nih, 4 dibagi dengan 2 hasilnya 2. 6 dibagi dengan 2 hasilnya 3. Jadi pecahan 4/6 ini yang paling sederhananya yaitu 2/3. Karena 2/3 ini tidak bisa dibagi lagi. Mengapa tidak bisa dibagi? Dan karena kalau kita ambil angka 2, 3 dibagi 2 tidak bisa. Dia harus antara pembilang dan penyebut itu sama-sama bisa dibagi. Begitu anak-anak Ibu. Ibu kasih lagi contoh yang selanjutnya. Misalnya soalnya Ibu buat 20/24. Nih, pecahannya yaitu 20/24. Nah, perintahnya yaitu kita disuruh menyederhanakan pecahan tersebut sampai pecahan yang paling sesederhana mungkin. Nah, kita bagi tadi dengan angka yang sama. 20/24 kita bagi dengan 2. Kita bagi dengan 2. 20 dibagi dengan 2 sama dengan 10. 24 dibagi dengan 2 sama dengan 12. 10/12. Masih bisa disederhanakan? Masih bisa. Sama-sama dibagi dengan berapa? Masih ya, berarti angka 2 lagi. Kalau 3, 10 bagi 3 tidak bisa, 12 bagi 3 bisa, yang pembilangnya 10 tidak bisa dibagi dengan 3. Berarti kita masih menggunakan angka 2.
10/12 sama-sama dibagi dengan 2. 10 bagi 2 sama dengan 5. 12 dibagi dengan 2 sama dengan 12 dibagi dengan 2 sama dengan 6. Bisa dibagi lagi? Tidak bisa. Karena kalau kita pakai angka 2, 5 dibagi 2 tidak bisa. Penyebutnya bisa, pembilang tidak bisa. Berarti yang paling sederhana yaitu 5/6. Nah, berapa tadi pecahan yang paling sederhana dari 20/24? 20 dari pecahan 20/24 yang paling sederhananya yaitu adalah 5/6. Ini yang paling sederhana. Nah, ini semuanya senilai ini anak-anak ibu ya. Kalau yang ditanya yang paling sederhana, yang paling kecil yaitu 5/6. Paham kira-kira anak ibu? Ya, ibu harapkan anak-anak ibu paham semuanya. Kemudian kita lanjut nanti mengerjakan soal. Terima kasih bagi anak-anak ibu yang telah menonton video ini. Jika video ini bermanfaat, anak-anak ibu boleh share ke grup teman-teman yang lainnya. Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.